Gimana gitu? Namanya anak kecil kan nggak tahu ya. Dijilat anjing itu najis apa enggak? Iya. Dia dijilat anjing nih. Iya, tapi jangan ke saya ngeliat anjingnya gitu. Abu Nawas itu ya cuma emang beliau tuh seorang sufi. Bedanya sufi sama wali? Sampai dikisahkan nih, bumi ini diciptakan itu nggak ada sedikitpun di situ dimana kecuali udah bekas tempat iblis beribadah. Tuh iblis. Berarti iblis pernah tidur. Orang nggak tahu kalau di sini. Ya? Saya nggak tahu. Coba aja tanya mengkongen teh. Ani nggak tahu dulu iblis pernah nggak ibadah di sini. Sore ini aneh ngerokok ya. Oh, Ya, kalau iya ente ngerokok nggak? Jujur aslinya. Iya, ngerokok sih Ya, aslinya. ya boleh ngerokok tapi jangan sampai ke tahun depan aneh. Nih, kalau ke tahun depan aneh ente ngerokok. Ente di belakang aneh setelah mau gimana kek, cuma depan aneh ente ngerokok nih. Oh ya udah. Gitu. Ente di depan deh, aneh biar aneh di belakang. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga Robert. Nah, gua ada pertanyaan nih, Bang. Aduh, lu mah nanya mulu. Lagi ngaji ya nanya. Lagi begini nanya. Lu kayak umatnya Bani Israil lu kadang-kadang. Apa be nanya? Cuman ya kan Nanya. ada istilah, Bang. Iya gimana? Maksudnya malu bertanya sesat di jalan, ya kan? Iya, ya nggak apa-apa tanya aja. Insya Allah aneh bisa jawab. Coba gimana? Ya kayak aneh penasaran aja sih, kayak jenggot kan tempatnya para malaikat bergelantungan nih. Iya betul, ada emang di hadis disebutkan, ada di kitab-kitab. Iya, kenapa? Iya, pernah dengar ceramah sih gitu. Nah, terus pertanyaan aneh, iya. kalau jenggot dicukur itu malaikat pindah ke kumis apa pada migrasi ke jenggot yang lain? Waduh. Ya kalau jadi jenggot tuh sebuah kesunahan, paham nggak? Nggak harus. Tahu kan sunnah definisinya apa? Iya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya nggak apa-apa. Artinya ya mungkin di situ ada keutamaan, ada fadilah. Makanya umat Islam itu mungkin bisa dibilang Islam itu slogannya jenggot loh gitu. Kita nih berjenggot gitu. Nabi nggak bilang kumis. Bahkan kan ada di sunah-sunah tentang mencukur kayak rambut gitu, kepala, ya kan, mencukur kumis. Terus apalagi mencukur kemaluan, bulu kemaluan kan. Tapi enggak dengan jenggot. Kalau bisa tuh jenggot kita pelihara gitu. Karena ada juga aneh pernah dengar gitu, satu tetesan dari jenggot itu kalau netes itu air bekas wudhu itu satu tetes itu ampunan. Itu kalau satu tetes. Nah, kalau kita gini nih, Bang. Iya. Kan itu banyak tuh tetesannya tuh. Kalau itu berarti ente ini lembur. Berarti lembur itu kerjanya. Nggak tahu deh kalau itu. Iya, maksudnya kan emang air wudhu kan katanya nggak boleh diusap kan. Cuman kan kalau wudhu ya kayak muka iya. Nah, kita kan nggak kita usap nih. Emang ya cuma biar cepet kering aja. Nih, ente join aja kopi aneh. Coba ini kita nggak apa-apa biar ambil keberkahan coba. Ada berkahnya nih, Bang. Insya Allah ada. Kita lagi sholat nih. Dia lagi sholat. Kita lagi sholat. Terus ada anjing jilatin kaki. Jilatin kaki yang apa? Itu batal nggak sholatnya, Bang? Ya begini aja. Yang jadi permasalahannya itu yang dijilat sama si anjing itu kakinya siapa? Pertanyaannya paling itu tuh, Bang ya. Kalau emang yang dijilat kakinya orang yang sholat, kakinya dijilat ya sholatnya nggak sah. Tapi kalau tuh anjing jilat kaki anaknya, ya nggak ada urusan. Anaknya yang sholat ini? Nah, ya anaknya yang sholat pun kalau anaknya nggak sholat, ngapa hubungannya sama yang sholat? Gitu aja, kan gampang. Tapi balik lagi ke fikih. Ya kalau kena jilatan tuh anaknya yang sholat itu bapaknya sholat, anaknya kena jilatan anjing misalnya lagi main sama anjing ya kan? Ya berarti dibersihkan. Kan udah ngaji tuh, ada kan di kitab Safinah. Nggak, tapi gini. Gimana? Namanya anak kecil kan nggak tahu ya. Dijilat anjing itu najis apa enggak? Iya. Dia dijilat anjing nih. Iya, tapi jangan ke saya ngeliat anjingnya gitu. Karena kita di sini cuma ada berdua, Bang. Iya. Jadi kayak kurang enak gitu kalau nggak santai ya, relax aja, relax. Ente belum pernah diceplos senior soalnya ya. Enggak gitu, Bang. Bocah kecil kan nggak tahu aja namanya itu najis atau enggaknya. Iya. Nah, dia ngedeketin ayahnya nih yang lagi sholat. Lagi sholat, dideketin sama anjing tuh. Enggak, sama anak kecil. Oh, sama anak kecilnya. Anak kecil yang habis dijilat sama anjing. Yang dijilat apanya tuh si anaknya itu kakinya. Entah itu kakinya. Taruh kakinya. Tadi soalnya yang ente tanya kan tadi kakinya. Ente enggak usah merubah pertanyaan. Iya, kakinya. Kakinya si bocah kecil ini dijilat anjing. Iya, kaki yang kanan apa yang kiri pengennya? Itu tergantung moodnya anjing. Oh gitu. Yang kanan apa yang kiri gitu. Tergantung anjingnya itu ya. Iya. Nah, terus dia ngedeketin ayahnya lagi sholat. Iya. Nah,
si ayahnya ini kan nggak tahu. Nah, si anak kecilnya ini mungkin meperin itu Ya deketin bekas bapaknya lah jilatin, lagi sholat. Iya, meperin kaki yang dijilat anjing tadi itu ke kakinya Nah, ayahnya. posisi ayahnya nggak tahu. Ayahnya nggak tahu. Udah gitu anaknya juga belum ngerti. Belum ngerti. Nah, pertanyaannya, ayahnya itu kan ngerasa nih entah itu basahnya. Basahnya ya mungkin ngerasa nih ada bekas basah-basahnya. Iya. Nah, pertanyaannya itu sholatnya gimana, Bang? Ya kan posisi gini aja, posisi dalam status keadaan ayahnya lagi sholat, ayahnya juga nggak tahu kan, itu misalnya andai pun itu basah gitu kan, kita nggak tahu basah apa, paham nggak? Iya. Kita nggak tahu, ya mungkin masih dikasih masih dimaaf di situ ada orang ketiga misalnya, ada orang yang lihat itu anak itu tiba-tiba kakinya atau anak itu dijilat sama anjing, dia nyamperin bapaknya ya kan, terus habis sholat bapaknya dikasih tahu sama orang yang ketiga tadi. Iya. Kasih tahu tuh tadi anak ente kakinya dijilat sama anjing gitu kan. Ya udah berarti ulang lagi sholatnya gitu. Nah, najisnya itu, Bang, kan kalau najis dijilat anjing najis mughaladzah. Mughaladzah benar. Nah, tapi kalau pas anak itu udah nempel ke kaki ayahnya, nah itu yang nempel itu najis mughaladzah apa najis apa, Bang? Iya tetap mughaladzah lo kan zat yang dibilang itu kan zat najisnya. Mosok iya dari najis ke mughaladzah ke anaknya pindah ke bapaknya jadi najis mukhafafah. Mana ada sejarahnya? Kan zatnya itu yang penting. Begitu. Udah paham? Paham. Nah, terus ini ciri khas nih. Tasbih di Enggak, biar habis sholat enak aja gitu, Bang. kemarin langsung Tinggal pikir. nyopot, dizikir. Tapi yang saya lihat kayaknya bisa tetap baik gitu, masih nyantol aja gitu. Iya, itu biarin saya sama Allah aja yang tahu. Masya gitu. Allah, Masya Ya, Allah. kita mah Bilkulub gimana ya, ya? bilkulub, Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Kita baru berapa bulannya udah luar biasa ya kan, tasawufnya udah Masya Allah ya. Enggak sih, Bang, belajar Iya, masih. Masya Allah. Ya kan, cuman ya jangan enggak pengen diunjukin aja. Iya bener lah, perlu. Ya. Terus gimana lagi? Gimana? Apa lagi? Ini, Bang, paling kayak apa ya? Hmm? Kayak misalkan kan pernah nih dengar cerita Abu Nawas waktu Iya. kecil apa ya cerita. Siapa yang kecil? Abu Nawas apa entenya? Sayanya masih kecil. Kira ente tahu kecil Pernah Abu Nawas. dengar cerita Abu Nawas. Nah, itu Abu Nawas itu kan ada cerita dari Baghdad, terus ada dari mana-mana. Nah, itu sebenarnya dia asalnya dari mana sih, Bang? Ya saya juga kurang begitu tahu banget ya Abu Nawas itu ya, cuma emang beliau tuh seorang sufi. Bedanya sufi sama wali? Apa bedanya ya? Ya intinya gini aja sih, kalau saya bilang membedakan saya nggak bisa. Cuma yang pasti itu mereka tuh tingkatannya udah tinggi semua, jauh dari kita gitu aja. Mereka tuh orang-orang yang udah udah deket banget sama Allah, tau nggak? Mau sufi, mau wali sama aja jauh. Kita juga mau ngomongin mereka jauh. Kita ini cuma masih bawah, kita masih segininya. Kita lagi sholat ya kan, Allah Akbar, masih mikirin apa gitu duniawi kan. Kalau orang-orang kayak mereka kan enggak. Karena Abu Nawas itu kan yang terkenal itu yang masyhur syair beliau kan ada tuh karangan beliau. Ila stuli fidosi ahla ya kan, wala aqwa ala naril jahimi. Itu termasuk karangan beliau, itu syairnya bagus banget artinya kan. Ila stuli fidosi ahla, apa tuh artinya kalau nggak salah. Pokoknya intinya gini kesimpulannya, dia itu merasa tidak pantas gitu di surganya Allah. Di surganya Allah dia nggak pantas. Tapi apa? Wala aqwa ala naril jahimi, tapi dia juga nggak kuat di nerakanya Allah. Begitu loh, itu seorang sufi. Saking begitu rendahnya. Banyak orang ulama dulu yang seperti itu, banyak seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu di setiap karangan kitabnya banyak pasti beliau menyebutkan di akhirnya itu beliau itu masih banyak masih luput dari kesalahan, dari ini. Beliau merendahkan diri lah intinya gitu. Beliau itu masih merendahkan dirinya loh. Itu seorang ulama besar, Hujatul Islam. Jadi jauh kayak kita mau membincangkan beliau tuh jauh. Gitu. Jangan kan beliau yang udah ada karangan kitabnya ya kan. Kita aja dia aja masih cendol, kita jauh. Kita belum bisa ngikutin triknya dia, tau nggak? Cendol tuh. Oh, jadi untuk menjadi seorang wali sufi atau kayak cendol gitu itu harus ada triknya atau gitu? Ya gimana? Sekarang bayangin, ente kan ngalamin kan tragedi, aneh abis sholat ya kan, aneh baca doa, amin, tau kelar, ente ngilang sama cendol Ya kan? gimana ditarik? Ya gitu, luar biasa kan, nggak ketahuan ya kan, ya gitu. Jauh. Cuma kalau ente mau nanya lebih jelas tentang Abu Nawas ya aneh nggak tahu juga karena aneh nggak tetangga sama beliau
gitu. Ya aneh. Ya, karena masyhur aja mungkin dari ya apa namanya biografinya beliau. Iya, ya kan beliau baca-baca ceritanya juga. Berarti ente pernah dengar sedikit tentang Iya, pernah dengar sedikit cerita tentang Abu Nawas. Terus yang apa 1001 malam. Nah, gitu, 1001 malam. Ente ngitung itu 1001 malam. Enggak, nama bukunya, judul gitu. buku Jadi, ceritanya. aneh kira ente itu menghitung dari mungkin ente iseng ngitung ente dari malam pertama sampai 1001 ente ngitung gitu. Begadang apa gimana? Setahun aja berapa hari doang. Oh gitu. Tapi maaf nih, aneh mau nanya sama ente nih. Lupa aneh ada yang mau aneh tanya sama ente. Ente ini udah sunat belum sih? Udah, kalau mau lihat boleh. Oh ya enggak juga. Sensitif itu mah. Jangan. Enggak, ya maksudnya kan biar ngasih bukti. Gitu. Kan ucapan kalau tanpa bukti kan kayak gelas tanpa air. Gitu. Iya, gimana kalau kita main tebak-tebakan? Karena aneh baca biografi sedikit tentang ente ini katanya jago dalam dunia tebak-tebakan. Enggak, Bang. Kalau Abu Nawas kan jago dalam syairnya gitu kan, sastranya, bahasanya gitu kan. Kayak siapa lagi Jalaluddin Ar-Rumi gitu. Kalau ente katanya terkenal dengan tebak-tebakannya. Tapi ente bukan yang pokoknya ente nyeleneh gitu coba. Aneh pengen denger gitu. Katanya dari teman-teman santri itu katanya banyak yang kemakan korban dari ente. Coba apa sih aneh pengen denger, aneh belum dengar soalnya gitu coba. Kemakan korban gimana? Iya, karena katanya dari korban dari akibat nyeselinnya itu katanya. Gitu. Apa coba tebakan ente apa coba? Ya nggak ada yang ngeselin dari ya. Gimana? Saya sih maksudnya ya. Ya toh saya mempertanyakan hal yang memang benar gitu. Benar adanya ya, gitu. Coba tanya ke saya satu apa coba? Aneh belum pernah dengar soalnya coba. Ketika Nabi sholat, iya. ada yang dilemparin batu. Itu tebak-tebakan apa? Pertanyaan. Oh, tanya enggak, aneh kan tadi bilang tebak-tebakan. Katanya ente tuh jago dalam dunia tebak-tebakan. Enggak, ini sebenarnya bukan tebakan, Oh, pertanyaan biasa. Pertanyaan biasa kayak gimana? Coba contoh kayak gimana kayak coba. tadi Nabi lagi sholat, dilempar batu, dilempar kotoran, dilempar batu. Gimana? Darah itu kan najis, ya kan katanya. Darah itu najis. Iya. Kotoran ya jelas najis. Paham. Terus. Nah, waktu entah itu Nabi atau para di zaman dulu lah ya, di zaman Nabi, zaman Nabi itu entah iya, itu sahabat. Maksud zaman ente. Di zamannya Nabi udah itu di zamannya Nabi Muhammad gimana? Terus gimana? Nah, pas dilemparin berdarah itu kan najis. Udah otomatis kan batal. Iya. Karena ya tahu juga itu najis. Itu kita ngelihat. Kita tahu waktu Nabi ditimpukin itu. Bukan. Jadi maksudnya gimana? Kita memposisikan diri kita di sana. Oh, memposisikan. Nah, itu berapa kali? Oh, berarti ente oposisi ya? Berarti ente oposisi ya? Aneh mah petahana aja. Gimana? Iya, oposisi bener sih. Iya, kan ente mengibarkan ente di posisi. Gitu iya. Terus ini yang ente mau tanya apa? Terus terang udah kelamaan. Karena ini sholatnya berapa kali? Maksudnya ya kan batal terus sampai akhirnya sah itu berapa kali? Kalau bicara itu sih aneh akuin, aneh belum pernah belajar, belum pernah dengar masalah itu hanya ya. Tapi yang aneh dapat ilmu dari kisah Nabi itu kan yang diutamakan tuh apa? Akhlaknya Nabi. Iya, karena dikisahkan itu Nabi ketika ditimpukin kotoran itu, tahu nggak, yang nimpuknya Nabi itu sakit. Itu yang ditimpuknya apa, yang menimpuknya kan sakit, dijenguk sama Nabi. Tuh bayangin. Jadi kalau masalah kefikihnya aneh ya, kalau bicara itu aneh takut salah ngomong kan, takut nggak ada buktinya, udah gitu emang aneh belum ngaji soal kayak yang begitu. Tapi di situ bicara akhlak, yang dibicarakan tuh akhlaknya Nabi. Nabi ditimpukin kotoran, yang nimpuknya ini, pelaku yang nimpuk sakit, itu dijenguk sama Nabi. Bayangin. Coba kalau kita di posisi beliau, taruhlah ente lagi sholat, ya kan, iseng lah gitu, ente dijorogin apa diapain, kalau kita gimana coba? Kalau yang enggak seberapa sih paling ketawa doang sih. Ya mungkin itu paling rendahnya lah ya kan. Iya. Paling yang gampang mengutarakan gitu dengan bahagia. Banyak Nabi nggak hanya waktu ditimpukin kotoran aja, bahkan ada kisah ketika Nabi itu nyuapin seorang nenek-nenek buta. Itu posisinya itu nenek-nenek buta itu agamanya bukan Islam, tapi non Muslim, dia itu bukan agama Islam, Yahudi. Itu dia tuh dalam keadaan buta, itu dia dalam keadaan disuapin sama Nabi Muhammad, tapi dia mulutnya sembari mencaci Nabi Muhammad, ngina Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap yang nyuapin. Bayangin itu gimana kalau ente jangan percaya sama Wahyu, itu mah orang gila, dia mah penyihir, dia mah orang gila. Coba, tapi ente posisi nyuapin tuh nenek-nenek, gimana ente?
Kalau nggak ente pakai sekop ya kan nyuapinnya kok ya kan telat. Tapi Nabi enggak, Nabi dengan akhlaknya, nenek itu tetap mencaci, posisi tetap mencaci Nabi Muhammad. Tapi Nabi tetap lembutin makanannya, disuapin tuh nenek-nenek. Sampai Nabi wafat, itu nenek itu tetap mencaci Nabi. Dibilang Nabi itu penyihir, jangan percaya Nabi itu. Diganti sama siapa posisi yang nyuapin Nabi? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq nyuapin tuh nenek-nenek, posisi masih dalam keadaan menghina Nabi. Tapi bedanya kali ini, suapannya itu agak kasar. Biasanya kalau Nabi itu dengan kelembutannya ya kan, dengan lembut, dengan akhlaknya beliau ya kan. Tapi kali ini dengan ya karena Abu Bakar Siddiq nggak tahu gimana tutorial metodenya Nabi. Ya jangan kan dakwah, Nabi itu banyak metodenya. Dari nih nenek-nenek gimana nih nyuapinnya. Ini sampai beda suapannya. Bagaimanapun juga ini balik lagi ke kita, sebenarnya kita bisa kita bisa membalikan ini semua kita ke zaman dahulu. Jangan kan ke zaman Nabi Muhammad, zamannya iblis. Iblis itu sebelum manusia diciptakan, iblis itu ibadahnya udah ribuan tahun. Sampai dikisahkan nih bumi ini diciptakan itu nggak ada sedikitpun di situ dimana kecuali udah bekas tempat iblis beribadah. Tuh iblis. Berarti iblis pernah tidur. Orang nggak tahu kalau di sini. Ya? Saya nggak tahu. Coba aja tanya mengkongin teh. Ani nggak tahu dulu iblis pernah nggak ibadah di sini. Ani juga nggak tahu. Kalau Ani mau pikir situ nggak tahu. Nggak tahu juga. Tuh. Jadi ini maaf nih, Ani terusin dulu nih tentang akhlak. Iblis ibadahnya banyak. Sampai iblis tuh pernah bilang tuh gini, waktu Adam belum diciptakan, ada kisahnya. Ini saya ibadah paling banyak. Hatta itu sampai malaikat aja berguru sama iblis. Ngajinya sama iblis, itu malaikat. Ini kesalahan satu iblis. Dia merasa sombong kan, berarti tuh. Wah, kayaknya ibadah paling banyak saya nih. Ya benar. Nah, posisi waktu itu ya kalau ya gini ya, kalau emang dia ngomong gitu bicara tentang logika ya benar. Tapi kan balik lagi ke tentang ke akhlak, ke adab. Karena apa? Termasuk sombong itu kan adab yang nggak baik, akhlak yang nggak bagus. Nah, hatta sampai Adam diciptakan pun kan Allah memerintahkan di Al-Qur'an kan, Allah itu memerintahkan seluruh makhluknya untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Pernah dengar kan? Yeah. Udah pernah dengar. Itu malaikat ngasih penghormatan. Kecuali siapa? Iblis. Iblis nggak mau. Dengan sombongnya dia bilang, ngapain saya memberi penghormatan pada si Adam? Loh, Adam mah dari tanah ya kan? Kalau saya mah dari api. Tuh. Karena diusirlah dia dari surga. Begitu. Iblis, tapi dia dengan janji akan mengganggu semua cucu Nabi Adam sampai hari kiamat. Dikasih sama Allah perjanjian itu. Oke, silakan. Mengganggu, maksudnya mengganggu di sini kayak misalkan gimana? Kita lagi ngapa-ngapain itu berarti gangguan iblis. Kayak misalkan kita nggak mau sholat, iya paham. Kita mager ngaji, kita mau apa segala macam. Saya juga bingung Bang Wahyu. Gini saudara, yang saya bingung juga gini, kenapa sekarang ini ke sini udah tahu iblis yang mengganggu kita nih, cucu Nabi Adam semua, tapi kenapa setan yang disalahin? Kadang juga ada begitu, kenapa nggak iblisnya tuh biangnya kan? Tapi setan, mungkin kan setan cemburu juga, ayo. Setan mungkin kan juga kalau dia bisa mau demo, bisa mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ayo misalnya. Saya nggak terima nih, mencemarkan nama baik, ayo. Kok saya gitu yang disalahin dulu? Kata ini setan. Padahal iblis gitu. Gimana coba? Bedanya iblis sama setan apa? Enggak tahu, tapi itu jangan iblis setannya jangan ke saya dong. Enggak tahu ya. Enggak, kayak maksudnya kan gini, katanya yang iblis yang salah ya yang menggoda kita kan iblis gitu kan. Iya. Nah, yang kita salahin tapi si setan ini. Ya mungkin tuh setan tuh anak buahnya mungkin. Iblis mungkin udah rajanya kayak gitu. Karena di dunia gaib pun makhluk itu kan beribadah juga. Dia sama kayak manusia, karena udah jelas firman Allah kan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidak aku ciptakan. Tar dulu. Ini terjemahin artinya biar ente enggak salah paham nanti. Iya. Gitu. Entar ente malah berguru sama jin lagi habis ini. Makanya dengerin dulu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Berarti di situ ada kemungkinan, kayaknya udah pasti di situ jin juga ada yang baik, ada yang jahat. Sama kayak kita sekarang, ada yang baik, manusia juga begitu. Ada yang baik, ada yang jahat. Begitu maksudnya Bang Ayu. Jadi kalau masalah bicara setan sama iblis gimana ya, saya mungkin yang saya tahu ya iblis tuh biangnya. Ibarat kata kalau di dunia ML tuh kalau rajanya namanya apa kalau ML? Kan ada tuh monsternya apa? Paling rajanya apa namanya? Lord. Iya, ente kan Wahyu kan pecinta ML juga nih ya kan gitu. Begitu. Tapi kan misalkan gini. Gimana?
Kalau kita kan bisa ngelihat gitu ya. Si A, si B, si C ini ada yang baik, ada yang jelek. Si A, si B sama C. 3 nih ya. Misalnya 3. Si tolong maaf saya potong dulu sebentar, maaf, tolong nyalain. Bentar, iseng aja, iseng. Gak usaha bang. Jangan songong, siram kopi, air kopi. Gue panggil cendol ntar. Iya maksudnya usaha, namanya kan kita semua orang butuh usaha bang. Itu aja ente nyalain aja udah bisa, gimana mau usahanya aneh. Ayo. Usaha. Terima kasih. Lanjut lagi pertanyaannya tadi ada si A, si B sama C. Ini apa nih manusia ceritanya nih? Ada 3 manusia. Iya, A, si A, B, si B, si C. Iya, terus. Si A ini baik banget. Si B ini jahat banget. Si D ini si C ini di tengah-tengah. Antara baik dan jahat dong berarti. Iya. Oh gitu. Terus. Maksudnya biasa aja gitu. Ya baik enggak, jahat juga enggak, lempeng aja dia mau bang. Iya. Jadi kalau ya iblis termasuknya ke yang jahat-jahat. Mungkin. Iya kan? Pasti dia mengganggu. Enggak. Iya, terus. Iya. Nah, si malaikat ini kemasuk yang baik-baik. Nah, berarti si C ini termasuk yang mana nih, Bang? Si C ini. Aduh, ini ente nanya apa mau ngasih jebakan buat aneh sebenarnya? Jujur aja. Enggak. Aneh bingung. Jadi jangankan ini, aneh juga udah bingung. A sama B C ini yang kayak gimana? Aneh baik. A ini manusia yang paling baik. Manusia baik. Si B ini manusia jahat. B ini manusia jahat. Nah si C ini manusia yang lempeng-lempeng aja gitu bang. Lempeng gimana? Maksudnya dia baik aja apa ada jahatnya juga? Baik enggak. Kalau kita pengen bilang baik ya tapi dia kadang suka jahat. Kita pengen bilang dia jahat tapi kadang dia suka baik. Iya, terus? Jadi dia di tengah-tengah aja gitu. Iya. Lempeng-lempeng aja maksudnya. Terus? Nah itu termasuk golongan yang masuk ke golongan yang mana? Kalau yang kayak gitu. Kalau yang kayak gitu. Yang si C ini. Iya. Ya kayak dia borongan itu mungkin. Borongan gimana? Ya kali, wayanya mungkin kalau lagi kan kalau kayak gitu kan ada di hadis Nabi juga, Nabi pernah bilang juga ada orang itu yang paginya beriman, sorenya kafir. Ada lagi orang di sore harinya kafir, pagi harinya udah beriman lagi. Ya itulah manusia. Kadang kalau wayanya dia lagi imut lah, bahasanya mood, lagi mood kan, lagi ibadah. Kalau kadang lagi belok, ya belok. Ya itulah yang susah tuh istiqomah. Makanya kan kita senantiasa ulama itu menganjurkan pada kita suruh sering-sering baca doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Begitu. Nggak apa-apa ya, cuma kalau bicara ini golongan mana ya kita nggak tahu. Namanya manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Kita kan bukan malaikat. Kalau malaikat terus terang, malaikat itu Allah ciptakan. Malaikat dikisahkan itu ada yang disuruh sujud sama Allah, sujud terus sampai hari kiamat. Ada yang ruku terus. Karena emang mereka malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Kalau kita kan punya. Nah, balik lagi tadi ke masalah iblis itu. Artinya apa? Iblis itu diusir dari surga. Artinya ibadah dia yang ribuan tahun yang lalu pun itu sia-sia jadinya. Kenapa? Karena dengan kesombongannya. Makanya Imam Ghazali bilang kan, kalau ketimbang aku lebih menyukai orang yang berakhlak, ya kan? Ketimbang berilmu. Begitu. Pernah dengar ada, pokoknya ente pernah dengar deh. Kalau ketimbang berilmu, iblis lebih berilmu, ilmunya banyak. Nah, tapi kalau akhlak, artinya apa? Bahkan ada juga yang bilang begini, kalau orang yang berakhlak udah pasti berilmu. Kalau berilmu belum tentu berakhlak. Makanya. Tapi kalau misalkan orang dia ya memang sejak kecil mungkin sama orang tuanya itu ya dididik untuk berakhlak yang baik. Tapi itu anjuran pasti tarbiyah, namanya pendidikan. Harus orang tua ngasih pendidikan yang baik. Iya, maksudnya terus sejak kecil pendidikan si anak ini memang baik akhlaknya, baik. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada semua orang. Hablum minallah hablum minannasnya ada gitu. Bagus. Terus tapi ketika dia ditanya soal misal rukun sholat ada berapa, dia nggak tahu. Dia intinya dia nggak tahu ilmu, tapi dia tahu akhlak. Tahu akhlak, iya. Dia tahu akhlak, tapi dia nggak tahu ilmu. Iya, itu gimana? Nah itu apakah orang akan tetap menganggap
dia orang yang berilmu atau gimana? Ya begini, maksudnya begini Bang Wahyu, kalau maksudnya timbang orang, maksudnya lebih baik orang yang berakhlak daripada berilmu tuh gini, artinya dibarengin. Di situ sisi akhlaknya juga dididik, tapi ya juga sekaligus dia belajar gitu. Begitu. Ya bukan berarti akhlaknya anak saya udah bagus nih, udah nggak usah belajar lagi, akhlak aja yang enggak juga. Sama aja nihil juga. Jadi harus seimbang lah. Maksudnya begitu. Ya harus seimbang lah intinya, akhlaknya ada, ilmu sebab salah juga kan. Tapi yang umumnya kadang orang timbang dengan ilmu aja dia udah sombong banget kan, begitu. Makanya kalau mau timbang sombong, apa yang mau disombongin? Lebih pantesan iblis juga. Iblis biar sombong kan udah di surga, udah nyicipin ya, sebelum penciptaan Adam pun kan dia mau udah di surga. Begitu. Dengan apa? Ilmunya. Cuma ya satu, akhlaknya nggak ada. Gitu. Begitu, paham gak Bang Ayu? Jadi ya ini kita cerita ringan aja gitu. Iya, maksudnya pengetahuan juga ya, ngobrol-ngobrol serius. Jadi gitu, balik lagi ya ke iblis itu tadi. Jadi kalau ente masalah bilang nabi itu ditimpuk itu gimana, di situ bicara tentang fikihnya ya saya kurang tahu, tapi terus terang aja nabi itu innama buistu liutamima makarimal akhlak. Jadi aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hatta sampai pun kita jangan sama orang sama muslim, kita sama orang kafir pun kita harus berakhlak. Kafir yang kayak gimana? Kafir zimmi, kafir yang dilindungi. Ya jadi kan? Kafir itu ada yang dilindungi, ada yang tidak dilindungi. Ada, namanya kalau dalam Islam itu, dia dalam agama itu kafir itu terbagi dua. Ada namanya kafir zimmi, kafir harbi. Ibarat kata gini, kalau kafir zimmi itu ente tinggal di suatu tempat di mana situ tetangga ada yang orang Kristen, orang Buddha, tapi kita hidup berukunan ya kan? Karena kita hidup berkenegaraan, di mana dia nggak mengganggu kita nggak ganggu dia. Tapi kalau kafir harbi beda lagi. Kalau mungkin kalau kayak kita nih kafir zimmi, kita udah ngalamin mungkin di lapangan tuh kita udah. Karena aneh juga pernah nemuin orang non muslim udah. Kalau yang mau menantang lagi ente berhadapan dengan kafir harbi. Nah, kalau ente siap aneh kirim ente ke Palestina. Ngirim pakai JNE. Boleh, ente mau pakai apa? Lazada, JNE, apa Shopee, setelah ente. Nanti aneh kirim ente itu situ nanti berinteraksi langsung dengan kafir harbi. Gimana? Kalau mungkin ente udah bosan kan gitu dengan kafir zimmi di Indonesia, ente bisa sono. Tapi emang dalam agama tuh kafir ada dua. Nah, hatta nabi pun sama orang kafir pun aja tetap berakhlak. Begitu, yaitu kafir yang zimmi. Karena nabi bilang kalau ya emang dia udah ganggu agama kita, boleh kita perangin. Tapi kalau dia nggak ganggu, terus kita juga jangan ganggu dia gitu. Artinya kita ibadah dia nggak ganggu. Ya kita ambil hikmahnya aja lah dari sini gitu. Kita berusaha, orang boleh dah gituin kita mencela, tapi kita bisa nggak pakai akhlaknya Nabi itu. Orang mencela kita nggak usah balas. Dia udah nyalain apa nih, ibarat kata nih dia udah bikin bara nih. Ente nggak usah nambahin api, tapi ente air. Baranya tuh ente matiin, begitu loh. Begitu Bang Wahyu. Nah, kopi ini mau habis nih kayak Bang Wahyu nih. Bikin lagi ya. Ini termasuk jadi kurang ini juga jadinya. Bikin lagi kayak apa gimana ya kan? Biar enak gitu. Itu bikin lagi dulu ya Bang ya. Bikin aja dulu lagi kali ya.